Pemirsa, untuk kesekian kalinya anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Badan Anggaran melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Tanggamus ini terkait tentang bagaimana cara mengelola anggaran pendapatan asli daerah dan tentang mengelola aset daerah. Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, didampingi seluruh anggota Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD Tanggamus Herli Rahman dan sejumlah staf DPRD Tanggamus. Kunjungan kerja ini sebagai upaya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan wawasan terkait tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Kunjungan kerja ini sebagai upaya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan wawasan terkait tugas dan fungsi mereka sebagai lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Tanggamus ini diterima oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Eko Setiawan. Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, kunjungan kerja Badan Anggaran DPRD Tanggamus ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini dalam rangka berdiskusi tentang bagaimana cara mengelola anggaran belanja daerah perubahan dan APBD tahun anggaran 2022. Selain itu, Badan Anggaran DPRD Tanggamus juga ingin mengetahui rencana program di RPJMD, pendapatan asli daerah dan tentang mengelola aset daerah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Ilir. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Kebetulan saya kenal satu-satu Pak ya, ini yang baju putih ini namanya Pak Joni, Pak Firman Sone dari PDI Perjuangan yang tadi kasih pengumuman Pak dari Jawa itu fraksi Gerindra, sebelah Pak Adin, Pak Nunyani Pak dari PAN
sebelahnya Pak Bunyamin ada Pak Buyu, mungkin dari PD Perjuangan, sebagai Wahyudi dari Nasdem, masih ada hubungan dengan Pak Herman. Sebelahnya dari Pak Doni ada Pak Helmi dari PKB. Sebelahnya Pak Helmi itu ada Pak Luki dari PKB juga Pak. Nanti kalau mengenai apa namanya pansus selesai. Teknisnya bagaimana supaya aman dan lancar sekwan kami Hadir Rahman dan beberapa staf yang kami ini mau melaksanakan APBD perubahan Pak. Setelah melaksanakan SOP perhitungan di dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan eksekutif APD juga siap untuk bersama-sama kita membahas APBD perubahan. Jadi itu Pak pembukaan dari saya untuk ini. Kita lebih banyak komunikasi dan sharingnya apa-apa yang ada di kabupaten sini dengan apa yang ada di kabupaten kami supaya menjadi masukan kami untuk membahas APBD perubahan kami. Saya rasa demikian Pak pembukaan dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Geopark Indonesia pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Pemirsa, kehadiran rombongan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus ke pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan disambut baik Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Eko Santoso. Eko menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada DPRD Kabupaten Tanggamus yang sudah studi banding ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terkait APBD di tahun 2021, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami refocusing anggaran sebesar 32 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah lebih. Pendapatan asli Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri sebesar 331 miliar yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan lain-lainnya. Sementara untuk dana transfer Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 1,7 triliun yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Kemudian dana silva di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 23 miliar, sedangkan untuk permodalan bank daerah sebesar 5 miliar rupiah. Untuk penyusunan anggaran mengalami perubahan karena keluarnya PMK 17 Peraturan Presiden yang dialihkan untuk bidang kesehatan dan sosial. Untuk penyusunan APBD perubahan di tahun 2021 belum terlaksana dikarenakan baru saja melaksanakan LHP tahun 2020 dan untuk LKPJ belum selesai dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami defisit anggaran karena besarnya silva tahun 2020.
sebagai kabit anggaran cuma sedikit menjelaskan tentang APBD di kami lah. Iya. Sampai saat ini kan kemarin ada PMK 17, ada pengurangan khususnya di kami, pemotongan dari pusat yang di Februari tentang refocusing, jadi berkurang secara otomatis tidak ditransfer di kami sebesar 32 miliar Total yang tidak ditransfer. Iya, 32. Jadi APBD kami itu sekarang setelah melakukan refocusing kemarin 2,6 triliun, 2,67. Setelah dipotong 32 miliar. Dana PAD kami 331 miliar. Yang terdiri pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah itu 331. Dana transfer kami Pak besar di sini. Besar 1,7 T. Dana transfer kami. Ya, jadi termasuk ini apa? Daud ya DBH Pak. Daud DBH itu sebesar 1,7. Minus 2 Pak, 1,7 Iya. ditambah 3. Nah, silpa kami pakai silpa kami 4,8 miliar. Jadi menutupi mencukupkan nanti di 2,6 itu dari silpa kami kemarin 4,408 miliar silpa kami. Ya. Dan ada penyertaan modal kami 5 miliar ke bank daerah. Mohon maaf. Ya, pengisiran kemarin Pak refocusing. Masih Silpa sudah masuk. belum, Silpa sudah belum. tapi sudah diprediksi 400 Ya, kami mengikuti Indo 2019 kemarin kami begitu. Jadi by the side ya. Ya, karena anggota dewan kami minta samakan dulu. Jadi seperti itu, tinggal pasnya berubah. Kami menyesuaikan. Tapi kemungkinan besar kami karena banyak proyek yang tidak dilaksanakan karena cuaca kemarin. Jadi ada beberapa proyek yang tidak dilaksanakan karena cuaca tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Di situ. Jadi kemungkinan masih bisa silpa pusing kami. Sebenarnya penyusunan anggaran kami itu kalau dari kami Pak, dari kami sendiri agak merasa sia-sia. Kami sudah bekerja keras semaksimal mungkin dengan panggar yang di DPR. Secara otomatis keluar PMK 17 harus diubah. Harus ulang lagi Pak. Semua itu. Ya, jadi apa yang kita rencanakan bisa jadi batal karena untuk mencukupi untuk penanganan kesehatan. Karena kesehatan kemarin 8% dari DTU. Harus dari DAU seluruhnya dari yang 8% kesehatan. Sedangkan untuk sosial dan ekonomi masih bisa dari DPH. Di situ kami secara otomatis banyak berubah. Walaupun yang dipangkas cuma 32 miliar di situ. Tahapan perubahan kami belum melaksanakan karena paripurna belum, baru selesai kami penyerahan LHP. Jadi kami baru penjadwalan ke DPR. Jadi masalah LKP ini belum selesai, jadi belum melaksanakan tahapan perubahan. Yang jelas kemungkinan kalau di opsi ini terjadi defisit karena silpa kemarin terlalu besar. Kami menganggarkan kelihatannya tahun ini tidak mencapai 400. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. International News pada hari dan jam berikut hanya di iNews.
Pemirsa, selain mendapat gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Badan Anggaran DPRD Tanggamus juga berkesempatan berdialog tentang bagaimana pengelolaan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terkait dengan 331 itu kalau kami boleh ingin tahu, dia 331 yang lebih besar biasanya komposisinya di apa distribusi atau apa masih Ruang sebenarnya ya. iya Lubang-lubang. iya kenapa 331 ini Pak ini target kami. Ya target untuk tahun ini. Kalau kemarin 200 sekian itu melampaui Pak. Target yang melampaui target. Jadi mengingat tol kami peresmiannya kan akhir tahun kemarin akhir tahun kemarin dan bersumbernya agak besar, informasi dari Dinas Pendapatan dan BPD sampai BHD itu yang bersumber yang besar kami dari tol besar sama si tol dari kami saya proses pembangunan karena adanya aturan baru Pak yang Permendagri 90 terakhir yang 77 kemarin yang akhir tahun, jadi kita menyesuaikan Pak karena Permendagri 13 tidak diberlakukan kembali, jadi yang lama kita kan masih pakai Permendagri 13, jadi seluruhnya kita berubah. Itu yang pertama. Jadi kebetulan tahun ini kami melakukan perubahan. Sekarang sedang proses ke DPR untuk perdana. Refocusing kita kena berapa miliar, kita kena berapa persen dari APBD? 32 miliar. Kan TAPD ini keuangan peserta termasuk keuangan kerja. Terkait refocusing itu kegiatan programnya apa saja? Bukan hanya di luar kesehatan, apakah karya atau apa penggunaan dari refocusing seluruh itu dulu Pak. Pangkas dulu Pak. Jadi seluruh OPD 32 miliar ya, 32 miliar akan kurangi dulu. Pemirsa, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus berharap melalui kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah serta proses perencanaan anggaran di Bumi Begawi Jejama. Kita dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan kunjungan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Palembang. Dalam rangka kita sharing, kemudian mengenai program dan rencana kerja pemerintah untuk menghadapi perubahan maupun untuk anggaran 2022. Ada banyak diskusi di sini mengenai program-program tahunan yang merupakan breakdown daripada renja jangka panjang dan jangka menengah. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang PAD Kang. Untuk PAD di Kabupaten Oki sendiri kan terlalu besar. Nah, untuk di Kabupaten Tanggamus sendiri gimana Kang? Ya. Biar mencapai target seperti itu Kang. Oke. Memang Oki ini tadi sempat muncul dijelaskan bahwa APBD-nya 2,7 triliun. Sementara kita kan masih berkisar 1,9 triliun Kabupaten Tanggamus. Jadi memang untuk mengenai PAD kita masih di bawah daripada Kabupaten Ogan. Kita target kita 150 miliar. Tapi nanti kita lihat apakah ini mencapai atau tidak.
Kalau ini mencapai ya nanti kita coba untuk target ini ditingkatkan kembali, tapi kita juga ingin diskusi dengan teman-teman pemerintah daerah, apa sih kegiatan-kegiatan apa yang bisa menghasilkan PAD yang lebih cepat dan lebih baik. Terima kasih atas kunjungan anggota DPRD Tanggamus yang telah menyempatkan diri ke Kabupaten Oki, khususnya ke BPKAD, sebagai sharing terkait dengan APBD Induk dan Perubahan. Kami mengapresiasi beliau-beliau yang telah aktif untuk mencari sumber pendapatan di Tanggamus sebagai studi banding antara Kabupaten Oki sama Tanggamus. Semoga Kabupaten Tanggamus bisa mengikuti kami, bisa menaikkan PAD seperti hasil rapat ataupun sharing yang dilaksanakan tadi. Harapan kedepannya apa, Pak? Harapan kami sebagai ASN, khususnya kami dan mungkin beliau-beliau dari Tanggamus, peningkatan PAD dapat mensejahterakan secara umum mensejahterakan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus.